Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 7 Juli 2025. Kita mengawali pekan ini dengan semangat dan dengan penuh rasa syukur. Cayo. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup kita dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling, serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Baru-baru ini seorang anak divonis ada 2 kista di parasagital kepalanya. Dokter bedah menyarankan agar dilakukan tindakan operasi sebelum berakibat fatal. Keluarga ini begitu terpukul, down mendengar apa yang disampaikan oleh dokter. Lalu saya mengajak keluarga ini berdoa dan adorasi. Kebetulan saya mengisi KRK, Kebangkitan Rohani Katolik di Paroki Mangga Besar. Dengan tema, "Bersabdalah saja Tuhan, maka aku sembuh." Lalu ketika dalam adorasi, anak ini mengatakan ia tersungkur dan tiada henti menangis. Esok harinya, pengecekan lebih lanjut. Dokter yang mengeceknya menyatakan kistanya jinak dan tidak perlu dilakukan operasi, masih baik. Tuhan begitu dahsyat dan agung. Keluarga ini yang tadinya down, akhirnya meluhurkan nama Tuhan. Luar biasa karya Tuhan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari 2 teladan iman yang istimewa. Pertama, teladan iman dari kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus ketika mendapati anak perempuannya yang ia kasihi baru saja meninggal. Nampak sekali ada perjuangan dari seorang bapak yang punya gelar kedudukan sebagai kepala rumah ibadat. Namun ia menanggalkan kekuasaan gelarnya itu untuk bersujud di hadapan Yesus. Dan sungguh buah dari iman dan keyakinannya, anak perempuan yang sudah mati itu bangkit sehat dan hidup. Teladan kedua adalah dari perempuan yang sakit pendarahan sudah selama 12 tahun. Dengan iman yang sederhana, yakni dengan hanya menyentuh jumbai-jubah Yesus, ia yakin bahwa ia akan sembuh dan mukjizat itu terjadi atas dirinya. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, never give up. Jangan pernah menyerah, selalu berjuang. Inilah
yang mau disampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Terkadang dalam hidup ini kita mudah putus harapan, putus asa dan terlena, menyerah pada keadaan. Belajar dari dua teladan iman yang hari ini kita dengar. Dari kepala rumah ibadat dan dari seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita diajak untuk selalu berjuang. Never give up. Dan Tuhan pasti akan mengaruniakan segala yang baik untuk kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.